Islam jangan sampai terlupakan. Nikmat dijadikan dan ditakdirkan umat terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk nikmat besar daripada Allah. Kemudian Allah memberikan nikmat sehat walafiat kamilah kepada kita, panjang umur di dalam taat dan ibadah. Dan terkhusus hari ini Allah masih mengizinkan dan mentakdirkan diri kita duduk di majelis ilmu. Tidak ada tujuan kita semata-mata hanya ingin meninggikan agama Allah. Kawa hadir di majelis bati bujur kita mengutamakan Allah dan Rasulullah dari yang lain. Apabila kita masih mengutamakan yang lain daripada Allah dan Rasulullah, berarti iman kita belum sempurna. Tanda iman sempurna, kawa mengalahkan urusan gawian dan urusan keluarga. Karena Tuhan sudah memadahkan di dalam Quran, jangan sampai menyibukkan akan hartamu dan anak istrimu daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujur kita memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap mengembelakangkan urusan keluarga. Kenapa? Karena semuanya pasti berpisah. Hanya Allah dan Rasulullah yang tidak akan pernah memisahi kita dari dunia sampai akhirat. Dan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita berkat pertolongan Allah Ta'ala dan berkat syafaatnya Rasulullah. Seandainya tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita kadang akan berkumpul dengan anak kita. Kita kadang akan berkumpul dengan suami kita. Kita kadang akan berkumpul dengan istri kita. Kita kadang akan berkumpul dengan saudara kita. Di dunia kita menjaga, memelihara mereka. Tapi tanpa syafaatnya Nabi Muhammad, kita akan berkumpul dengan mereka. Oleh karena itu, junjung tinggi dan agungkan kemuliaan Allah dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui syariatnya. Terkhusus adalah majelis ilmu lebih utama dari urusan apapun, karena semuanya adalah semata-mata menjunjung tinggi syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita termasuk diberi iman sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita lantunkan syair Maulid dan serta rawi cerita. Di dalam Simtudurar dibuat kisah cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca manaqib aulia Allah Ta'ala saja diturunkan hujan rahmat. Apalagi ini manaqibnya insan termulia sejagat raya. Manaqibnya manusia utama maharaja dunia. Beliaulah yang mampu membawa daripada umat yang kejahilian gelap gulita ke alam suasana yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan akhlak dan adab, yang disebut zulumati minan nur, daripada kegelapan membawa ke suasana alam yang terang benderang. Berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin barataan ketika dibaca maulid, mudahan Allah menurunkan rahmat yang tidak terhingga, dan yakin ruhaniyah Rasulullah alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis rahimakumullah, kita meneruskan pembicaraan nasihat daripada Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Falimbani yang ia nukil daripada karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif, dan sesungguhnya takwa dan hidayah itu yaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala, sama ada taat zahir atau taat batin, dan menjauh akan maksiat yang ditegah Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Jadi ini sidin pembukaan, jemaah penjelasannya. Jadi sidin kan di dalam kitab menurut Imam Ghazali, malam fa'in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba bihan nafsi fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa fala aqibata illa lit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Maka jika engkau kata apa bidayah itu, supaya aku coba dengan dia pada diriku, maka ketahui olehmu bahwasanya bidayatul hidayah itu zahir takwa dan nihayatul hidayah itu batin takwa. Dan tiada dapat surga melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala, dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala.
Jadi mun orang kada takwa itu lain petunjuk mana isyarat daripada syaitan. Ini bukan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati bedakan. Ya Allah, nya ada istidraj kena lanjuran deh juga. Didorong, disurung-surung oleh Tuhan. Padahal Tuhan mual. Nah ini. Kemudian jadsidin dan sesungguhnya takwa dan hidayah itu yaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Jadi takwa di sini diingatkan semalam, hidayah ini dimaknai dengan ma'rifah kepada Allah. Mun orang ma'rifah kepada Allah kada melaksanakan takwa itu luput. Karena wali itu khawarikul adat, bukan khawarikus syariat. Wali itu menyalahi adat, bukan menyalahi syariat, kecuali nang majusuk. Nah, itu lain urusannya lagi itu. Karena akalnya dan rohaninya itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu menjalankan nang disuruh sidin dan menjauhi nang dilarang sidin. Jadi nang disuruh sidin ada ngarannya nang nampak atau zahir, ada juga nang tersembunyi yaitu batin. Begitu pula menjauhi sesuatu nang zahir maksiat dan menjauhi maksiat nang batin. Seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Dan ketahui olehmu wahai talib, wahai orang yang menuntut ilmu, bahwasanya muradu yang dikehendaki dengan taat yang zahir itu seperti sembahyang dan puasa dan naik haji dan memberi zakat dan barang sebagainya. Jadi ini takwa yang disebut zahirut takwa. Zahirnya takwa itu seperti nang nampak dan kelihatan, bayang naik haji, puasa, beri zakat. Jadi ini insya Allah ini kan di dalam rukun Islam. Nah, kita salah Allah melaksanakan sembahyang, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat dan melaksanakan ibadah haji ini termasuk di dalam rukun Islam. Berarti rukun Islam itu ada mana sebutingnya? Syahadatain atau mengucap dua kalimat syahadat. Biar tahu syahadatain tapi kadang mengucap belum Islam ngaranya. Apa rukun Islam yang pertama syahadatain masih kurang bujur dia Imam Ghazali. Nang bujur mengucap dua kalimat syahadat. Kenapa punya kada diucapkan? Belum Islam. Ya kalau nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini akan dibahas insyaallah mungkin sampai hari ini yang disebut akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah itu asas, pondasi yang disebut ilmu usuluddin. Ini asalnya, ini usulnya, ini awal. Ini usul ini sembahyang, puasa, zakat, naik haji itu puruk. Itu cabang. Jadi pondasinya ilmu tauhid. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu bisa juga dinamai ilmu sifat 20, ilmu tauhid, ilmu usuluddin dan ilmu qalam. Itu. Namun ini nyata salah, maka puruknya pun cabangnya ikut salah. Bila pondasinya luput, maka cabangnya pun luput. Jadi ini nang kita betulakan. Dan sudah bujur memantapkan. Nang belum tahu, mudahan diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kemudian nang sudah tahu, kawa mengamalkannya, meresapkannya, memakainya, merasuknya dalam setiap detik, bujur menjadi orang nang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang belajar tauhid itu ada duka cita hati. Ini kada pernah berpisah lawan nang pemilik alam semesta.
Jadi orang duka cita tuh, orang nang sedih tuh terpisah. Ya, laki nang ditinggalkan bini dulu, wajar aja sedihnya terpisah. Ya kalau atau bini ditinggalkan laki, lampas menangis. Harinya hanya tuntung obat indah, kawin tulang. Ini bahangpas palsu orangnya. Lon kada lagi gue umur 50 sudah gelianan. Ada sampai setahun laki meninggal, alinya jodoh guru lah yang anak awak. Nah, gue jodoh sini jawaban jodoh ini anak awak apa ya kalau mau ada hendak lagi kai umur 80 kalinya masih ada aja jodohnya. Nah, kawin pulang kai, untung jadi kai juga. Alhamdulillah. Jadi kita akan mempelajari asas, usul, pondasi. Mudah-mudahan jangan sampai lepas. Makanya kalimat yang 4 nih jangan pernah dipisah. Ini dalam hatinya Allahu syahidi, Allahu nadhari, Allahu ma'i, Allahu qaribun minni. Ini diingatkan supaya mesra, supaya darah daging kita ini bercampur dengan kalimatul la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Kadasar kadada nang lain dasar sidin janang ada, mengawani, menemani, namun dekat tidak tersentuh, jauh tidak berjarak. Ya, kalau Tuhan berwujud ini itu baru ngarannya karena dibahas. Maka Syekh Abdul Samad sangat ringkas di dalam kitab sini, maka kena ulun perlu kitab lain dampingan. Jadi di sini sangat ringkas, ini cuma menekankan jangan sampai Tuhan tuh ada banding, ada tanding, ada sesamaan, pokoknya jangan. Itu aja. Kalau orang sudah belajar tauhid, la. Kalau sudah laisa, dah. Kalau sudah laisa tuh khatar kebayangan apa aja lain pun nih. Kalau hendak mati kena datang kayak ini nur lain. Itu muhaddas. Tiap nang muhaddas baharu, tiap nang baharu lain qadim. Allah Ta'ala tuh qadim. La tadrikuhul absar. Jadi itu pentingnya kena belajar sifat 20 nang keempat nang disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Mudahan ibu-ibu khususnya dan juga lelakian setelah masuk akidah mudahan jangan ada nang liburnya lagi kecuali meninggal dunia. Biar garing angkot aja. Nggih garing nang awaja tuh ya Allah. Garing nuntut ilmu mati ditulis dicatat sebagai mati syahid akhirah gembira dalam kubur. Mun pian dalam kubur itu gue orang nang paling bungas mengawani ki apa? Yaitu 1000 tahun di dunia rasa sehari aja dalam kubur. Nang paling bungas harum pulang Allah. Wah, mudulun lah ia makan orang-orang dah ia tanah hendak lakas mana bulikan ni. Ya lo mandi ambeh lo sekali aja orang memandi mah tuh kada mandi lagi. Allah, apalagi orang nang ketujuh bersedekah, ya Allah, orang ketujuh mengasihi orang, masya Allah, ini ditunggui, alhamdulillah. Kemudian ini kena jesin penjelasannya karena kitab ini merangkul 3 fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih atau ilmu syara' atau ilmu syariat, kemudian terakhir ilmu tasawuf atau ilmu batin atau ilmu akhlak atau ilmu apalagi banyak macamnya ngarannya tuh ngujudnya ngitung itu juga. Jadi kalau pong kena nyawa di Jakarta ada harap mun belajar ilmu anu tasawuf ya mun kada masih belum belajar ilmu dalam ngayam ini nggak pandai kada paham ngarannya ini tasawuf tuh yang dalam mah sudah kada ucap pandai lagi cuma menimbulkan dari dalam mengeluar sehingga timbul akhlakul karimah. Orang sempurna tasawuf kena hablum minallah bagus wa hablum minan nas bagus. Hubungan lawan Tuhan bagus, hubungan lawan manusia bagus. Kada mau orang bertasawuf tuh kalau bang lawan Tuhan aja, lawan manusia terserah kada mau. Ya hablum minallah wa hablum minan nas. Ya kebajiran baik bagus. Dan orang bertasawuf tuh kada mendoakan akan muslimin muslimat di dalam keampunan dan di dalam keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu orang bertasawuf.
Menyawa-nyawa unda-unda, nah itu lain tuh, belangnya lain tuh. Alhamdulillah. Dan muradu yang dikehendaki dengan taat yang batin itu segala sifat yang kepujian seperti ikhlas, merendahkan diri, dan nasihat, dan zuhud, sabar, hilm, tawakal, dan barang sebagainya. Kena tunggal butingan, ini anu pembukaan. Kena aja sidin, ini sidin mengesahkan arti takwa, takwa nang zahir, takwa nang batin, gitu kalau. Nah lah. Jadi kena, maka di antara sifat kepujian itu dimulai dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Sekurang-kurang ikhlas itu nang paling bawah barang kita gawi, nang paling bawah kita gawi. Orang nang paling bawah ikhlas itu mengharap pahala, itu ikhlas juga. Jangan ditetangati. Inggih, nyawa dia jangan mengharap pahala aja. Mengharap pahala ini belum tapi bisa lagi. Apalagi nang mengharap lebih tinggi, mengharap ridha Allah, ndak asal Tuhan jareda, mengharap pahala ini kan masih belum bujur. Nggih. Atau nya mengharap surga. Aku nya sembahyang nih hendak surga, ayo juga. Jangan kalau pang dibahas nyawa ini belum. Ada apa-apa. Apabila kawa tu ikhlas mengharap pahala dan surga, orang tu selamat ya sudah. Walau ada belum naik ke tingkat ketiga, keempat sampai kelima tingkatan ikhlas, nangkas dua ini kan cukup sudah sewujudnya. Ini kan berat. Kenapa? Surga tuh kena. Dan arti pahala, balasan pahala tuh kena. Kada di dunia. Jadi setiap kita berbuat kebaikan, kapan balasannya? Kena. Kapan surga nang sebujurnya? Kena. Nyaman di dunia ini pengguru lain surga, bayangan. Tuhan memberikan contoh. Kayak Abah Andi nih berjualan, pokoknya apakah keramik, apakah ada 2-3 kotak. Tapi jusidin hendak berterak, kayak nama ambil akad contoh. Arti pahala tuh nah, kayak ini, pahala tuh kan artinya nyaman. Kenyamanan, kelezatan itu dinamakan pahala. Jadi kapan nyaman yang sebujurnya? Kena. Terkadang setelah kita berbuat baik di dunia, kadang kita ini menghadangi, menunggui akan orang lain berbuat baik kepada kita. Di saat kita kawa mengasihi kulawarga, dang sanak, ipar, meruai, mintuha, kuitan, lalu menghadangi, mbah mereka kada baik, lalu tersinggung, nah, belum ikhlas. Bapada karandahan mengharap surga, ini aja belum kawa lagi. Surga tuh kena. Maka waktu hidup di dunia ini berbuat kebaikan apapun, melakukan ibadah apapun, kadada nang ditunggu dan kadada nang dihadangi. Orang tuh baik kada urusan kita. Cuma kita disuruh baik kepada orang lain. Ini jadi berat. Pahala tuh kapan sebujurnya? Kena mati dulu. Berarti dunia bukan alam balasan. Jadi apapun yang kita perbuat kebaikan, jangan pernah mengharap balasan. Ini nang terkhusus. Kita nang ditakdirkan jadi ayah, jangan pernah mengharap anak kita kau membalas kebaikan kita. Jangan bujuran tuh pian. Jangan. Anak tuh manusia tuh. Arti manusia tuh bisa hilap, bisa salah. Iyalah. Kena pian sakit hati, bujuran. Kenapa jadi baik dengan anak? Melaksanakan suruh Allah. Anak adalah amanah. Anak adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tuh lain hak milik. Sama bini lain hak milik. Kalau pang biniku tuh milikku, kada dusta. Jangan hak milik kawa dijual. Wan anak tarung muncul. Anak Lombok. Ya Allah. Kawa dijual. Itu semua titipan daripada Allah. Kalau ini titipan, kapan Allah mau, akan Allah ambil. Ingatkan, istri titipan, suami titipan, anak titipan, amanah besar daripada Allah untuk dijaga bujur-bujur titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nang belajar nang menurut menguyak ikhlas ini. Mereka ada cukup waktu. Ini ada marah-marah kita. Kena, insya Allah mudahan panjang umur. Cuma ini sekilas supaya nang kita pedoman nih, nang hari-hari ini dulu nang babadah ikhlas. Aku ikhlas bana memberi ikam. Ini macam-macam. Ini aja dulu.
Orang nang ikhlas di dunia ini nang mengharap pahala dan mengharap surga, belum lagi mengharap reda daripada Allah Subhanahu wa taala, kadada nang dihadangi, kadada nang ditunggu karena balasan orang ikhlas nang mengharap surga tuh nah, pahamilah. Ibu-ibu pahamilah. Jadi apabila pian kau berbuat baik lawan laki, sudah, walau laki kada kau baik membalas kebaikan pian, sudah kena buai balasannya kena. Bukan wayah ini. Di dunia ini biar nyaman juga bercampur sakit. Aja semanis-manisnya kopi tetap pahit. Semanis-manisnya limau ada aja masamnya. Apalagi tigut kulitnya. Nah, itu dunia. Tapi kalau akhirat limau itu jangan kulitnya, batangnya nyaman gina. Ditambah Tuhan 99 kenikmatan. Di dunia ini diturunkan cuma satu kenikmatan, satu rahmat daripada Allah. Di dalam kitab Asmaul Husna ditinggal 99. Bayangkan pian. Pian yang paling nyaman bahwa hidup ini. Punya nang itu aja pian. Bayangkan ditambah 99 kali nikmatnya kayak apa pian. Dan semua itu adalah pas berkat Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu nang kada melupaan lawan Rasulullah. Semua anda dapat dinikmati berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, berataan kita belajar sama-sama. Setiap saat, setiap detik, setiap hari kita ini mulai mendekati lubang kubur masing-masing. Kita ini mulai berjalan, menyasah, mendatangi, mendekati lubang kubur kita masing-masing. Bukan kita menjauh dari lubang kubur kita. Kita ini setiap saat, setiap detik, setiap saat adalah mulai mendekati lubang kubur kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, maka bujur-bujur adab dan kedudukan perasaan hati sekurang-kurang ikhlas adalah menggawi apapun perbuatan kebaikan, maka balasannya kena. Pian mau tangi manusia aja wati aja, apalagi mau tangi Allah. Dan Tuhan la tukhliful mi'ad. Ujar Tuhan, siapa nang dalam kitab Anwarul Bahiyah dah, siapa nang wani mau tangiku, maka aku akan balas sempurna, bahkan bisa ku lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Al-Anwarul Bahiyah, dah kalau kitab masalah Isra dan Mi'raj. Nah, disebutkan di sana masalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, ayat Quran dah. Apapun yang dinafkahkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah mengganti dengan sempurna. Allah ganti. Allah memang ganti dengan sempurna. Jangan takutan. Berarti bila kita wani mengeluarkan ini, berarti kita mau tangi Allah Ta'ala. Dan undak ujar Tuhan, membayar dengan sempurna, bahkan berlipat-lipat kali ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Kita membuat baik lawan kuitan kayak itu juga. Bapaknya kuitan kita sudah tuha, kemudian kita Alhamdulillah ada rezeki lebih. Seandainya kada lebih pun dibagi lawan sidin, diberi. Jangan pernah merasa bisi jasa, itu satu syaratnya. Kenapa? Balasan kebaikan anak dengan orang tuanya kena mati dulu. Jadi lu kada ada dihadangi, jaka mama nih baikkah, kadakah, menagurkah, kadakah bahasanya dah. Ini orang tua nih kan kadang bila sudah ujur tuh kadang mudah bana tersinggung. Dan anak ini ujur aja cuma ngaran. Nah, udah Allah melihat aja. Rakib dan Atid kata salah catat. Rasulullah memandang keturusan, terusnya hendak minta lihat lawan siapa. Walau mama kita kada kenal lagi sama kita, walau ayah kita kada kenal dengan kita, tapi Allah kada akan melupakan kebaikan anak kepada orang tuanya. Allah maha melihat, nang membalas Allah juga. Nang ini aja dulu, nah ini aja dah, nang dua ini aja nah. Ama berbuat kebaikan, mengharap akan pahala, mengharap akan surga, selamat aja sudah. Tapi neng ini kan tak ada awak. Atau jubana nama ada. Jaka semalam jako menolonginya, kenapa inya kada tahu lagi. Nah, ada nih kalau orang menunggu tuh, yo takut nih jawab binian. Pekerjaan menunggu tuh, yo. Apalagi sampai 7 tahun. Iya Allah. Nah, uyuh bujur tuh. Nah,
Apabila berbuat baik, ada nang ditunggu, ada nang dihadangi orang lain untuk berbuat baik, lapah tuh baik. Maka apabila kita awak menggawi sesuatu hal, yaitu mengharapkan pahala atau mengharapkan surga, maka insya Allah kadada nang ditunggu, karena arti surga nang sebujurnya tuh kena. Dan Allah menolongnya bagi hati kita, dan hati ini ikhlas di dalam berbuat apapun, dan kadang mengharap dengan siapapun, dan kadang yang ditunggu dengan siapapun, karena yakin Allah la tukhliful mi'ad, Allah kadang akan pernah menyalahi janji. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan kita nikmati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Barataanlah, barataan sama-sama nang jadi guru kah, jadi guru tika kah, jadi kaum kah, jadi apa, kena balasan pian, kena nang ada ini, aduh, jaka ilmu ini boleh dibayar sekali ini, sekali 50 juta tuh kan masih kemurahan bujuran loh. Ini aja larang kurang nuntut ilmu berapa puluh tahun, sekolah kan anak berapa sebulan, kadang pemasukannya 17 juta. Nah iya ya jeguru bahari mbak amplok sembayang baca menakik 5.000. Berarti bukan kita yang disuruh memberi itu, kada mani urangnya, kada menghargai ilmu nang di wadah orang tuh. Hakikat ilmu wujudnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kau menghargai ilmu, berarti orang menghargai Rasulullah. Karena pungkala seluruh ilmu sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu datangnya dari Azza wa Jalla wahda, Allah Rabbul Alamin. Mun orang tak ada bisa menghargai ilmu, berarti orang tak ada bisa memuliakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun memberi orangnya tuh upah, ini upahan itu ya Allah. Ikhlas, merendahkan diri, ini amalan. Merendahkan diri itu merasa diri paling kada baik di seluruh makhluk Tuhan, atau sekada-kadanya di seluruh kita bakal kawanan aku nang paling kada baik. Kaitulah pengakuan orang yang jadi wali Allah. Orang nang maksiat tuh mengaku ya Allah, di saat orang maksiat bertaubat dan inya taubatnya diterima, dan ia kembali kepada Allah dan kembalinya diterima oleh Allah, inya mengakui nang paling berdosa di kampung ni ulun ya Allah, nang paling banyak maksiat ya Allah, kadang nama ampuni dosa ulun kecuali pian, kadang kau membaguskan ulun kecuali pian ya Allah, ulun dak kembali ya Allah, astagfirullah. Pengakuan ahli maksiat, tapi pengakuan seorang wali jauh di bawah daripada itu. Bahkan guru, sekali pengakuan orang ahli maksiat sudah merintih, menangis dan mengadu, tapi 100 kali jauh lebih indahnya pengakuan wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Orang wali itu merasa ada bisnis, ia dapat duduk berkat doa orang lain, dan seterusnya. Itulah pengalasannya. Jadi merendahkan diri itu lain bang, nang betunduk, apalagi mulu-ulu kai, ini kainnya sebungkuk juga jalan kesian, ini cucu mulu-ulu, inggok-inggok dah, kalau aja cagat tuh lain. Ini merendahkan diri, merasa diri lebih hina, lebih fakir dari siapapun. Dah. Berarti bila ada kemuliaan di diri ini, lain milik kita. Kemuliaan orang, yakni kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, nang dimagharkan, dijahirakan, dinampakakan sidin. Allah. Dan nasihat. Jadi orang yang termasuk adalah orang yang arti kada sombong mau menerima nasihat. Menandakan diri kita sombong kada mau menerima nasihat, kada mau menerima nasihat. Bagaimana aku menerima, jadinya jekuli aku bosnya, bongol sih. Ini padahal mati sama dalam tanah kan. Ini iyalah. Nang jarum bos kada ada apa-apa juga di bawah sama aja. Mun kain kapannya cukup 3 lapis, 5 lapis, mun kada cukup selapis suara, nang sugih tadi gen selapis juga. Di kapan ibuannya untong juga kami bajui. Ini sama aja, wujuran enggak. Sate kah, kambing kah, anu gangan asam kah apa aja, banyak keluarnya itai juga. Iyalah kakak itu
banyak masuk ke kubur ya kalau nah baju yang asli itu bang sudah. Makanya tuh bang disuruh mulai di dunia cintailah pakaian putih, karena bila memakai yang putih berarti ikut akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menyatakan seabdal-abdal pakaian adalah putih, terkhusus hari Jumat. Nah jadi ibu-ibu bila Jumat punya suami nggak punya pakaian putih, tolong belikan. Uangnya uang suami juga, ya. Ini kenapa? Berarti bila suami ke masjid pakaian putih, menjunjung tinggi hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun kadang kita nyaman yang baca hadis ini. Gini, seabdal-abdal pakaian adalah putih. Ya, abdul saub abyad. Nyaman ya. Tapi pernahkah kita memikirkan Rasulullah menyampaikan satu hadis dengan perjuangan? Kadang sekadar sahabat itu dengan tetesan paluh, bahkan dengan tetesan darah, bahkan harus melayang nyawa mereka demi meneruskan perjuangan. Hadis bisa disampaikan. Ini melewati ujian yang luar biasa daripada Allah. Hinaan, cacian, makian, semua usiran sudah dirasakan Rasulullah. Hargai satu hadis itu sangat mulia, karena perjuangan Nabi Muhammad amat sangat berat untuk menyampaikan satu hadis. Seandainya wafat Rasulullah kan sampai lagi hadis itu. Berapa hadis yang telah lewat aja. Itu Allah. Nah, jadi bila ibu-ibu sayang dengan suaminya, tukarkan pakaian putih. Kada kawal gamis sudah baju putih, tapi putih. Lawan dalam putih, sandal putih, gigi putih. Mbah, rambut biar aja hirang gue. Jangan diputihi juga. Nggih berarti, nah. Ya Allah, apalagi hari Jumat, orang bahari kemis sudah sikat, sandal bersikat sudah. Wah ini hendak tulak bini kada memperhatikan sandal sebelah tak bawah rumahan. Ini ya Allah. Mudah-mudahan. Cuma pian pahalanya ganal bujuran tuh ibu tuh kadang ngalih pakaian putihnya, umpamanya baju biasa andak, kalau dalamnya andak, baju kaosnya andak, sandalnya disiapakan, andak pulang roti pisang ada 2 biji, kopi surya sebungkus minyak harum juga nih nah bah mensawat laki ini kada takorihing juga sadang ini apa tergelak kayak laki mencari baju bakal bercampur bujuran dong. Oh ini karena gampang nilai, karena Jumat itu aidun min a'yadil mu'minin, satu hari raya dari hari raya orang yang beriman. Dan bini-bini kita tahu itu mereka ada mejanya diandak ya Allah. Nah jadi mah himuang bujuran dong, karena selang bakikih lagi laki nggih merasuknya lagi batuntung berminyak harum, ngopi dulu roti pisang lawannya. Jaka surya biasanya tuh anu aja surya malam. Nah, oh maaf ya himu jaka menggembirakan itu umat idkhalus surur, memasukkan kesenangan dan kegembiraan itu, apalagi itu nang digembirakan umatnya Rasulullah, hambanya Allah Ta'ala. Bujur aja ini sidin laki pian, bujur aja suami pian, tapi suami itu adalah hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sengaja ulun dak mahimungi hamba pian dan umat kakasih pian. Bujuran nang kawan siapa? Laki unda tuh hamba Allah, umat Rasul. Bujur loh. Nah. Makanya mencari nafkah itu paling nyaman niat itu niatakan sengaja aku mencari nafkah gasan hamba pian ya Allah dan gasan umat kakasih pian ajaman sedikit doang. Ini anu didukung Rasulullah dan didukung Allah Ta'ala, dimudahkan. Pantasyiru fil ardi wabsago min fadlillah. Nah ambil nyama ambil aja mungkin mencari lapah. Quran menyatakan wabsago, ambil rezeki masing-masing bertebaran di muka bumi Allah. Dah menjual pentol sudah, ini nang menjual hidi pentol sudah ya Allah, nang menjual terang bulan atau nang menjual bulannya sama sekali. Allah rame tuh ngai bujuran tuh hidupnya rame. Nang kada rame itu ibahuan lawan Tuhan tuh nang ulah kada rame. Munya kada bahuan lawan Tuhan umar ramenya bujuran tuh rame.
Nah sudahlah, jadi orang yang mau aja menerima nasihat dari siapapun, ya kalau sampai disebutkan oleh pepatah Arab, walau itu keluar daripada pantat, bengkalu tuh banyak jangan ketujuh, padahal dari burit ayam, ya loh. Tapi yang manfaat, lontong ikan yang enak ini. Mau ampun kok disiapkan aku makan. Ya, ini pina padah mulia tuh cuma duduk bujur-bujur dibuncur duduk dulu nama padah mulia tuh. Lihat ayam masih manfaat intalunya. Mun intalu seorang Allah kepada pina mulia ini diberiakan pulang ya ada akon apalagi dijual nih. Jujur kan? Ini kalau pina tuh hati rasa timbul rasa mulia rasa hebat duduk satu menit. Itihi makhluk Tuhan yang lain. Ini ayam diburit keluarnya. Seorang bang coba keluar nang diburit, apalagi nang baheraan lah. Kawan gimana tahu paracit baunya. Mudahan. Jadi orang yang mau masih menerima nasihat berarti orang tuh adalah terlepas daripada sombong. Sombong yang sebujurnya itu adalah kada mau menerima kebenaran. Merasa diri paling bujur bang sudah. Udah dilawas sekolah nyonya dia kalau tapi kesalah paham. Ini jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia gin, bahasa Inggris gin. Kalau bang bahasa Arab aja salah juga mana. Jangan bahasa Indonesia. Ya kalau banyak kalau nama mirip-mirip, nggih. Kalau sebut adalah biasa disebut. Ada Allah. Sebut itu berarti disebutlah. Nah, nggih. Sebutkan jarak. Ya kalau nggih, Mas Pak. Maunya sabut. Nah, ini sedikit kalimat jangan maksudnya, jangankan kalimat bahasa Arab membedakan kalimat maka mengubah makna. Sama sebut lawan sabut. Sedikit aja jauh kalau maknanya. Nah, itu artinya. Jadi kalau bang bahasa Arabnya baca salah, mbahnya kolbu hati, mbahnya kalbu anjing, ya Allah. Nah, kadang bahasa Arab dia bahasa kita gin, amunya tersalah, sapit lawan sepet. Sapit tuh tenyaman pak mau dijarang lawan undang-undangnya mensapitnya jawara ini mensepet nah kalau dibuati akan sedikit ya sama akan merubah kepada makna kalau bang bahasa Arab dia kada. Kemudian zuhud kada kau tuh kalau butingin nih anunya ngarannya lah permulaannya aja. Zuhud itu yang penting kada tercintai dunia itu aja. Dunia kada masuk ke dalam hati. Bukan kita benci karena kita hidup di dunia. Zuhud itu kada sekadar benci. Tapi zuhud itu silakan kumpulkan, silakan cari, silakan kumpulkan, silakan tuyuk. Dengan satu syarat terakhir, jangan pernah cintai itu aja. Karena dunia kada pernah mencintai kita. Dunia ada pernah mencintai kita. Maka ujar Imam Ghazali termasuk musibah besar duka cita naman dalam hati mencintai sesuatu itu akan mencintai kita. Itu boleh dukun bertindak. Oh, kalau cinta ditolak dukun bertindak. Sakit hati kalau. Jadi bersuara itu tuh gara-gara sakit hati lah. Nah itu juga. Sedangkan pernah berbicara dunia ini kepada Habibil Mustafa SAW, dunia itu kada pernah mencintai orang yang mencintainya. Maka menurut Imam Ghazali, termasuk musibah besar bagi batin hati kita ini, mencintai sesuatu, yakni dunia, nang dunia kada pernah mencintai kita. Itu musibah. Apalagi seorang tuan guru, sawat ta'urusi dunia, Allah. Maka Allah akan cabut kenikmatan, kelezatan. Berzikir itu ada nikmat lagi, baca selawat itu ada lezat lagi. Kenapa? Karena ia memasukkan dunia dalam hatinya. Jadi bila seorang guru itu mau urusi lawan dunia, maka kelezatan ibadah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kada boleh berumah kah gurunya? Jangan berumah, berdagang boleh. Cuma nih jangan sini nih, jangan masuk ke kulub lain bang, kulub nang di bawah. Kalau bujuran
alladzina amanu wa tatmainu qulub lah Pak, itu fakah tahu biar qulub lah dikakanakan bahari jusin beratan nih kakanakan cuma masanya lewat saja ya Allah tinggi jangan bina kalau bang bungol mana kakanakan ya seorang bakas kakanakan juga ini berarti itu 4 bungol juga ini tersama nih atau kita nih kadang sadar tantuk dari seorang juga bahkan jangan kuitan nyawa nih banget kada anak nyawa nih bahari selamat tam sudah ini banget kada ini mana ini apa nyaman ya nyawa ini tuh mengamih undai jemang makna ya kuitan guring kamihinya saking macalnya tuh bisi anak ada gampang ya embahnya ke anak seorang kakak itu aja lalu bungul ban aja nyawa nih cuma nanya alhamdulillah sabar tuh menahan nih sabar tuh menahani hati kadang mengadu-ngadu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar ini memang perlu menahan, jadi berat. Kemudian hilm hapuang lam mim hilm atau hilm itu ya lambat sangit, lambat marah ini pokoknya kayak itu nah menanganikan kayak itu asal innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Hanya saja hilm itu bisa didapat dengan mau belajar sabar, belajar menahani amarah. Hilm itu kan lambat marah, kada langsung marah. Pokoknya bila hilm itu hendak memamai, tahani setumat dulu. Inggih. Pokoknya kita hendak memamai anak, tahani setumat biar 5 menit. Mimba itu aja memamai lagi. Begitu kembar sudah guru dia hilang. Nah ya enggak. Inggih. Bukan ma'atas hilm sebagaimana didikan para ulama, sebagaimana ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Wa innamal hilmi bitahallum. Hanya saja sifat hilm itu didapat dengan belajar. Artinya terus ditekuni, berusaha. Jadi bila hendak sangit, bila hendak marah, tahan istumat dulu. Tahani di 2 menit kamu duduk dulu. Batu aja memamai, seandainya memamai juga teratur sudah. Itu jadi syaratnya jangan langsung. Kada kawa pian kalau bang helm. Kada kawa mun kada tahu jurusnya, mun kada tahu cara menanggulanginya. Jadi syarat orang kawa helm setidak-tidaknya bila hendak ini duduk dulu setumat. Omanya membuat penyelengeran mesin nih, ya Allah. Makin kada hidup makin hamuk, akhirnya mesinnya dicatoknya tangan terpulas, mesin pecah. Loconya marah coba dulu mamanya 3 kali kada hidup, duduk pang dulu, mau merokok dulu, mau ngopi atau naik dulu, kok guring kada boleh mendesak, kada ada mendesak seandainya mati bang apa namanya mendesak. Coba renung akan aku harus ke sana, seandainya detik itu dimatikan Tuhan bang kawalah ke sana juga nak kawa apa nah? Kalau bang bini bakiau guru harus segera inggih, masih hidup. Seandainya mati bang itu apa juga? Karena itu latihan hilm, latihan bersifat lambat marah. Itu juga ibu-ibu bila hendak memamai anak, bertahan dulu, tahan semat, stop dulu, jangan anak stop dulu. Anaknya mau juga. Ini duduk dulu duduk 1 menit, biar 2 menit bujuran tak. Obat sudah dingin sudah. Nah itu cara. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu pandai-pandai menyerahkan segala perkara dan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dilaksanakan setelah tuntung usaha ikhtiar. Ya kabani sudah ditanam, ya kalau dipupuk, dirumputi, ya tawakal. Ini pada hambur, dihambur, tumbuh rumput, dipupuk ada, nyawa jadi ada kasrai, dan saya jadi rumput cuai. Ada mau bang, ini diharago ajar tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Maka orang yang mengamalkan tawakal ini pasti sugih. Maka amalannya membaca la haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim 100 kali pada sembahyang subuh. Kawannya ayat 1000 dinar ya kawannya dah itu babnya tawakal ini disifat kena hayat duduknya
Maka wa tawakkal hayya 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu ya Muhammad kepada Tuhan yang Maha Hidup. Orang tawakal tuh bujur-bujur. Bila menjulung lawan Tuhan, jangan lagi ragu-ragu. Nggih. Bila bujur-bujur menyerahkan lawan Allah, orang tawakal tuh yakin diurusi oleh Allah Subhanahu. Kenapa jadi yakin? Tuhan alim. Ya Allah, Tuhan bijaksana, Tuhan Rahmanur Rahim, kasih sayang, dan keadaan yang bisi kudrat dan iradat yang memberi bekas kecuali hanya miliknya Allah. Kenapa jadi yakin? Sidin bang bisi segala-galanya. Ya Allah, ulun serahkan anak dan istri ulun hanya kepada pian dan kepada kekasih pian. Kenapa dia menyerahkan anak dan istri kita kepada Allah? Karena sidin ya Hafiz maha memelihara. Ya Allah, sidin Rahman Rahim maha menyayangi, dan sidin maha pengampun, dan sidin pula nang bersifat kodrat dan iradat. Itu jangan manjur anak ke pondok, sudah serahkan kepada Allah. Ada cuma syariatnya gawe dulu, anjur bujur-bujur. Ini kan dari tengah jalan serahai lagi, jaka kuda aja orang bari diikat ya Rasulullah, nyukong diikat itu dong ya Allah. Nah hanya tawakal. Dan muradu dengan maksiat yang lain itu seperti zina dan mencuri dan minum arak dan membunuh orang dan memaluh orang dan memaki orang dan mengumpat orang dan barang sebagainya. Ini termasuk maksiat zahir yang diringkasakan sidin, dan insyaallah kena tiap butingan disebutkan seperti zina. Mudah-mudahan kita dijauhkan anak zuriat kita daripada zina. Mencuri, mengambil punya orang lain, mencuri. Jadi anak-anak kita di rumah tuh jangan kada dididiknya berpadah mengambil sesuatu. Mamanya dulu bila mengambil duit laki beizin, jadi anak tuh melihat langsung. Nggih. Itu sangat berpengaruh, Bu. Bujuran tuh sangat berpengaruh. Bila pian berpadah atau ayang ngalah yang ulun minta duit pian 5.000. Jadi anak tuh ketikanya melihat setiap mamanya tuh mengambil duit suaminya selalu berpadah dan minta izin. Jadi seanak ini ada pelajaran akhlak nang langsung nang masuk ke otaknya. Artinya bila mengambil duit kuitan harus minta izin. Amun mama sing jumput aja dikira anak itu bujur aja. Jadinya menjumput juga, jangan jumputannya nih, nah bang. Itu kada sekedar minta izin dengan suami. Memang kalau duit suami harus minta izin. 1.000 pun berurusan di akhirat. Dan bini kada boleh sebujurnya membongkar HP suami. Mun suami boleh. Ini terpaling akhir zaman. Nggih. HP laki di udaranya, HP-nya kada akon. Nah ini. Akhir zaman ini locos. Lah, ini kenapa jadi pendidikan. Jadi saat padah lawan lakinya yang minta duit atau abahnya atau kai, nah minta duit. Jadi si cucu nih melihat. Jadi ujar nini kayak ini, cuai. Jadi kada boleh mengambil duit kai atau duit nini kecuali padah. Ayo kai barija. Nini barija. Dusta kaya aja nini itu pengasih. Barija 2.000 batarusan. Tidak mau kayak es krim 2.000 juga, es krimnya 7.000. Penjuri juga kan cukup. Kalau mengambil lainnya, mengambil melebih. Bujuran toh, itu pendidikan akhlak secara tidak langsung diberikan kepada apalagi kekanakannya akan melekat di otaknya. Jadi ini insya Allah kan menjadi anak nang kada sembarang ambil punya orang lain kecuali minta izin. Dan kemudian minum arak. Hal-hal yang memabukkan, jadi asalnya dalam fikih itu sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram. Dan membunuh orang, ini ganal dosanya. Dan memaluh orang, memaluh ini memukul lah. Okay. Dan memaki orang, memaki ini sama yang menyambati bangsat bungul kurang ajar. Okay. Tadong haluan, apa-apa. Ada boleh, apalagi anak seorang disumpahi habis kata-kata itu habis sudah. Okay. Sampai dia sampai terbuat juga habis juga ya udah kan ada urusan lah itu habis dia berataan ngelatung laong gelaan habis ya Allah iya nang iwak nang larang ini siritnya tuh binuhong nyawa nih kayak binuhong karing jana dia binuhong udah gin larang ini siritnya ini bahari memang ada harganya wah ini Allah ingin mengangkat derajat binuhong larang lah nah ini gelombongannya berapa ini Bari bah di nabana sudah bilang orang tuh kayak apakah disambati kayak binuhong karing gitu. Padahal binuhong karing ini larang gelembongannya.
Syiritnya larang. Iya, betul. Nggih. Dan mengumpat orang lain. Nah, mengumpat ini mudah-mudahan dijaga bujur-bujur. Mengumpat ini termasuk adalah dosa. Sekali mengumpat tuh melebihi dosa 30 kali zina. Nggih, kenal mana dosanya. Nggih, mudah-mudahan dijaga lidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kok minta jagakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang sebagainya, banyak kali lagi Sidin, banyak kali lagi semua. Cumalah kita artinya tetap minta tolong daripada taat nang zahir sampai taat batin, dari maksiat nang zahir sampai maksiat batin, semuanya kita kada kau baulah. Jujur, kita kada kau berlepas dari semuanya tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Yang tersimpul dalam satu kalimat, la haula wa la quwata illa billah. La haula, kada ada daya dan upaya untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah, wa la quwata, dan tidak ada kekuatan untuk berhindar dari maksiat illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala yang maha agung dan maha tinggi. Tanpa Allah kita jangan pernah merasa sombong. Kalau kita melaksanakan taat, hebatnya kita kada dasar Allah yang menolongi. Kalau kita kada tagawi maksiat, orang tagawi dasar Tuhan yang menjaga akan. Oleh karena itu, orang yang duduknya di la haula wa la quwata illa billah, berarti orang yang bujur duduknya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesadaran tersendiri, kada bisa melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah kecuali ditolongi, dan kada kau berhindar dari maksiat apapun baik zahir maupun batin kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh semuanya, namun kesimpulan akhirnya kita kada bisa maulah ikhlas, sabar, helm, kada bisa. Nggih, kalau baru timbul jadi rasa ikhlasnya, timbul rasa jadi kayak orang sabar, kada bisa maulah. Ya Allah, itu juga khusyuk, kita kada bisa maulah khusyuk, dan kada bisa juga galau. Seandainya kalau sudah minallah, kalau sudah ma'allah, kalau sudah bersama Allah, dah santainya. Kenapa kalau kamu kada ulun putih, ujungnya kena ujung rasa jadi orang ikhlas, rasa jadi ahli sabar, salah juga pulang, salah juga. Semuanya kita kada milik, semuanya kita kada punya. Namun kunci terakhir daripada sifat kepujian, daripada ikhlas, sabar, rendah diri dan seterusnya, jangan pernah lupa semua akhlaknya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang akhlak Rasulullah langsung diajari oleh Allah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dan muradu dengan maksiat yang batin itu segala sifat yang kecelaan seperti riya. Ini nama maksiat batin, tadi maksiat zahirnya riya. Riya itu hendak minta lihat, berarti karena pembahasannya di tauhid, riya itu pada cukup dengan penglihatan Tuhan. Ujub itu rasa aneh, rasa aneh, dan ini timbul subih kayak ini aja, udah gini kata menyangka juga, dikiranya miliknya lah, semuaan milik Allah, takjub ngarannya. Kemudian takabur itu sombong, dah tadi hasad, kada terima orang lain dapat nikmat. Hasad itu kehirian, asalnya ya iblis. Kedua, Qabil dan Habil. Ya Allah, ini awal penyakit pendatuan. Ini penyakit apa namanya? Penyakit pendatuan apa? Nang mulai asal nengeh, nah turun temurun, nengeh. Hasad ini, hasad itu bahasa kita ini apa? Kehirian. Oh iyalah gurunya orang kira kehirian tuh kayak hasad. Nah, ini hasad tuh yang kada terima. Kada terima orang lain dapat nyaman, dapat nikmat, padahal nang kau memberikan nyaman lawan orang itu Allah, batinya mengiri Allah. Ketika mengiri Allah, kada terima qada dan qadar Allah, qada dan qadar Allah. Di sini ujur guru bangil hancurnya iman. Ketika kada terima qada dan qadar daripada Allah Ta'ala, rukun iman yang keenam, sini hancurnya iman kita. Jadi orang pahirian itu kenapa kada mau jadi wali? Karena imannya kada sempurna. Geh, lah badang sana, ini kadang nang pedagang sama pedagang, ya kalau ini nang guru sama guru kadang, ini tuh, ini iblis bang menunggang nih. Nah oleh karena itu jangan hapon dibunguli
Iblis sudah rezeki kita dah selesai. Kada tertukar, kalau pang jodohnya tertukar, seharusnya jadi biniku. Kada. Tuhan tuh kada picak, Tuhan tuh kada buta, Tuhan tuh untuk adil. Adil tong bujuran. Jangan Tuhan tuh kada bersifat ilmu, Allah tuh bersifat kudrat idadat ilmu. Kalau ilmu alim nang menentukan kita nih berjodoh ini, tapi kue aja pemamaian. Nah itu bang, nyawa nih bari macal, jadi perlu dimamai. Mungkin Allah hendak mengangkat kita jadi wali lewat mamayan bini. Jadi mun hendak laki lakas jadi wali, boy mamai hari-hari. Munnya sabar, punya kada sabar, goodbye. Selamat tinggal. Ini, ya Allah, nah. Banyak orang laki yang diangkat jadi wali karena kamu menahani mamayan bini. Itu memang sudah. Kalau itu salah Tuhan, kadang mau salah Tuhan memberi jodoh itu bang sudah. Ini kata-kata salah. Ini memang sudah. Kalau bang aku hebat kau bini, kada juga. Kada tentang hebatnya. Itu sudah semua ketentuan Allah. Kada lepas daripada ketentuan qada dan qadar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, jangan pindah behirian, jangan. Inggih. Kalau bang orang bisi rumah ganol, alhamdulillah. Kesugihan ini tuh palsu juga. Coba jangan di hadapan orangnya. Inggih, kalau di mamainya mendinginakan hati nih. Kayak itu ulama melajari. Kenapa jadi palsu? Karena ini mati, kada dibawanya juga rumahnya. Nah, kalau guru lah ulun kada mau di bininya aja ulun dia. Nah ini mau, ini dengki ngarannya, hasad yang meningkat. Nggih, hasad yang meningkat itu adalah ketika nikmat di diri orang lain hendak berpindah ke dirinya. Nah, ini ketuhaan hasad ngarannya. Timbul hasad ini asalnya pangasit tu awal. Maka kaitannya kena perinciannya kena ini sekadar itu dulu. Timbulnya hasad tuh sebujurnya itu. Nah mudahan orang Kalimantan ya Syed Muhammad bilanya hilang pahirian diangkat Tuhan jadi wali. Ini mudahan. Jadi rezeki si A juga si B juga dan kebahagiaan pun kada tertukar buntung. Kalau pang kebahagiaan si A ini tertukar. Ini harusnya aku nang bahagia hari ini, timbul aku nang sedih sudah. Itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ja tahani, apabila pian menahani makam disabar, pahalanya gonol kena, cuma kena. Ini jangan weh ini tahani ja. Nabi Ayub ya memakan pucuk kayuan, sabar. Kada minum kecuali turun air hujan, sabar. Dari bisi rumah nang gonol dan banyak, ternak nang banyak, anak banyak, bini banyak, itu dah bisakan Tuhan. Yalah, ternaknya habis, rumah sin kebakaran, bini bukaan, anak kada meherane, seikum aja Siti Rahmah nang mawane. Tugin akhirnya bukan juga. Gak ada gampang. Jadi bagus ngaran Siti Rahmah ini punya ada. Dan kita disunnatakan orang Islam, membuat Siti walau ngarannya tuh kada Siti ketika mentalkinkan sudah pokoknya enggak ya walaupun ya adanya Jubaidahnya mana yang menambah Siti Jubaidah palingnya ya Allah ini dianjurkan waktu mentalkinkan. Nah kalau ada orang mentalkin mayat kadang banyak pertanyaan kenapa orang mentalkin tuh kadang membuat ngaran mamanya. Inggih ada dan ini betapa halusnya bin ini kan ibnata atau binta lah atau itu adalah semata-mata karena menghargai akan Nabi Isa alaihi salam. Karena sidin bakuitan babinian aja. Jadi itu bagus juga dan itu bujur aja, dalilnya bujur aja. Kalau pang kena bawal, nah hendak kuitan lelakin kan apa-apa, ini cuma bagus juga. Jadi waktu mentalkin ya, bukan waktu membaca doa arwah kada. Waktu mentalkin, ingatakan anunya nih kedudukannya di mana. Alhamdulillah. Kemudian
kasih akan dunia. Nah itu memang tadi, jangan hubul dunia. Bahasa Arabnya hubul dunia. Hubul jah cinta kemegahan, hubul mal cinta harta. Jangan, dunia tuh silahkan kumpulkan, cari, tuyuk, jangan cintai itu ya. Tinggi. Dan barang sebagainya banyak lagi. Seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini, insya Allah Ta'ala, karena jilid tunggal butingan aku sebutkan, al-babul awal fi bayanil aqidah, bab yang pertama pada menyatakan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah mulai bulan depan masuk di dalam bab aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita belajar bujur-bujur, orang nang belajar akidah mensyukuri iman. Orang nang mensyukuri iman, maka insya Allah wafat dalam keadaan beriman. Karena menurut Habib Usman Batawi, tertahannya diterima amal dan ibadah seseorang adalah tertahan dengan nang 11 macam, yaitu rukun Islam nang 5 dan rukun iman nang 6. 11 ini bilanya kada dipelajari, maka makbulnya segala ibadah semua tertahan, kada sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ilmunya kada tahu. Ilmunya nggih keturutannya umpat-umpatan. Nah inilah kita mengaji, itu bab mengucap 2 kalimat syahadat yang terhimpun dalam kalimat 20, kemudian terbagi 4 dan sampai kepada semuanya terhimpun kepada la ilaha illallah, dan sifat para rasul dari yang wajib, sunat dan harus semua terhimpun di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menolongi kita dalam segala hal ehwal, khususnya kebaikan, terkhusus dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang bisi hajat, mudah segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang bisi usaha, mudahan dilancarkan Allah. Mudahan semuanya, nang berusaha apapun, nang begawi apapun, nang bekerja apapun, jadikan semua kita ikut serta mendukung dan mendirikan, menegakkan, meninggikan akan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan siapapun kita, baik di pertanian, baik di perdagangan, baik orang nang di dalam ilmunya, di dalam akhlaknya, semua jadikan kita bersatu di dalam ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan Allah menolong kita dalam segala hal, diberikan zuriatan thayyibah, anak yang saleh salehah, diberikan keturunan yang mampu menggembirakan kita dan menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah memberikan anugerah kepada kita ma'rifah yang sempurna zahir dan batin kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan reda dan Engkau redai, dalam keadaan kami cinta dan Engkau cintai, dalam keadaan rohani kami disambut oleh sang kekasih dan kerinduan hati kami, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatkan kami semua membawa ma'rifah yang sempurna dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilka niyah wa niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika biwadi walidayya amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa bin nasri bi jami' ta'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa bin nasri bi jami' ta'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa bin nasri bi jami' ta'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hina bil iman wa sawfana ma'al iman wa sunna bi zumratin min ahli al-iman bi rahmatika ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا يا الله وأولادنا وذرياتنا من أولئك المتقين ومن عبادك الصالحين فضلا منك ورحمة يا أرحم الراحمين. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا ومولانا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau lewat hari raya ulun mohon ampun, minta rela, minta reda, minta ala dunia akhirat.
ampuni ulun, ridai ulun, halali ulun, dan doakan ulun selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat bertaat, berkumpul di dunia, berkumpul pula di negeri akhirat, di dalam genangan rahmatnya Allah yang begitu luas dan syafaat Habibuna Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim.